Swastiastu, rekan-rekan muda dan pemerhati adat di Bali. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Jero Iputu Joni Sandiase tunjuk sebagai narasumber dalam pembahasan mengenai desa adat dewasa ini. Pagi, Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu, selamat siang. Untuk semua, Jero sudah mau menyempatkan diri hadir bersama-sama di tengah kita untuk sedikit berbincang mengenai hal yang mungkin agak sedikit jarang dibicarakan oleh rekan-rekan kami dan kawan-kawan yang berada pada usia generasi milenial dan bahkan generasi X dan Z seperti yang tren sekarang. Nah, pertama-tama mungkin rekan-rekan ingin tahu profil Jero Iputu Joni Sandiase ini sebelum kita mengarah ke pokok pembahasan kita mengenai desa adat, khususnya kita membahas desa adat Suku Sade. Jero Iputu Joni Sandiase ini adalah figur seorang klien Banjar Adat yang dia kenal pada saat beliau menjabat sebagai klien Banjar Adat di mulai tahun 2011 sampai dengan saat masa sekarang, jadi itu sudah mencapai di 3 periode berarti ya. Dia diberikan kepercayaan oleh warga atau kerama desa adat di Suku Sade ini. Jadi Jero menjabat sebagai pendesa dipilih tanggal 14 Februari 2011, tepatnya pada saat yang kami diajukan dan diusung oleh Banjar Adat Lampung untuk diajukan sebagai calon pendesa. Kami dipilihlah secara aklamasi antara Banjar Adat Lampung dan Suku Sade untuk dijadikan terpilih sebagai pendesa. Di latar belakang kami sebelum kami sebagai pendesa adat, kami mengabdikan diri di tempat yang lebih luas, yaitu masyarakat Kabupaten Buleleng sebagai anggota DPRD periode tahun 1999 sampai 2004, dan selanjutnya kembali kami duduk untuk periode kedua sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2004 tahun 2009. Apa sih yang mendorong Jero untuk mau berkecimpung di desa adat ini, membangun, menjaga tradisi, melestarikan dan sebagainya tradisi adat? Ya, kami harus mengabdikan diri karena sudah tujuan akhir kami, yaitu sudah tentunya dalam hal pengabdian terakhir adalah di desa adat. Kita sebagai koordinator, sebagai pendesa adat yang sudah benar bisa membantu. Yang pertama kami bagi tugas itu sudah tentunya dari klien dulu, dari pendesa dulu. Setelah itu baru ke tajuk, kemudian dengan kemudian penyarikan sekretaris, setelah itu kemudian bagi-bagi kawanan dan bagi pelayanan. Yang kami di sini Jero Desa Adat strukturnya adalah 13 jumlah personilnya, sehingga apapun yang terjadi di Suku Sade mudah kita atur. Kami yang pertama, pengalaman pertama dan selanjutnya itu adalah ya tentunya tajuk kami, mendelegasikan pada teman kami, tajuk kami berikutnya ke penyarikan kami, sekretaris, baru dengan bendahara, lanjut ke lagu kawangan dan lagu pelayanan. Ya, berarti mau tidak mau memang pada saat seperti yang dikatakan Jero tadi, ada kebetulan 11 pengalaman di hari yang bersamaan, karena kita tahu di desa adat itu yang namanya kita menunjuk satu hari baik atau dewasa, pelaksanaan manusianya dan sebagainya itu memang terkadang di lingkungan kita itu terjadi bersamaan. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa Jero berdesa tidak hanya bekerja sendiri, namun dibantu oleh perjuru-perjuru seperti yang disampaikan strukturnya tadi,
Jadi berjalan sesuai hierarkinya begitu ya. Dan itu memang tetap harus diwakilkan, memang tetap harus dihadiri kan begitu ya. Nah, karena kalau pawilahan ini karena di dalam aturan berundang-undang dan apabila itu tidak dihadiri oleh prajurit desa itu tidak sah lah. Trio pesaksi. Ya, sudah tentunya ada di tadi bisa saksi, dua saksi, kemudian itu saksi dan itu saksi. Nah itulah para bisa hadir di sana, Bapak Lurah ataupun Pak Kalim, Pak Desa, dan kami suatu Indonesia banyak rakyatnya juga dan para keluarga tokoh pesisir. Ini perlu diketahui juga teman-teman. Jadi kadang hal-hal yang seperti ini yang tidak sama sekali dipahami pada saat kita sudah melakukan satu upacara baik manusianya, fitriyatnya dan sebagainya yang memang harus disahkan oleh perjuru adat atau desa yang diwakili oleh perjuru adat. Jadi runtutannya siapa yang harus diundang atau bahasanya gulma ya, itu harus dilakukan. Kadang-kadang rekan-rekan yang sekarang ini berada di posisi gen milenial bahkan di gen Z belum sama sekali memahami itu, karena pemikirannya kadang sudah yang pengelangak dulu atau bang begini urusan itu yang tertarik untuk membuat satu wacana ini mudah-mudahan didengar dan kemudian generasi muda mempelajari apa yang nantinya mau tidak mau harus mereka ketahui di kemudian setidaknya di dalam kita hidup dalam hal acara pengajian. Nah khususnya di pawilahan ini harus kita yang sudah jelas mengajukan atau memberikan pertolongan pada prajurit desa kan sudah tentunya merupakan surat undangan yang harus dihadiri secara sekali. Nah, dari pengumuman kita dari pendesaan yang diberikan pengumuman ini ada yang beliau taksirnya memberitahukan secara ini mau menghadiri dalam pawilahan si A. Itu disampaikan dan begitu pun yang diwakili ini pun saya harus dunia ini ke A, ini ke B, ini ke C, ke depannya ke D dan lain sebagainya seterusnya. Itu yang namanya corona jangan dianggap remeh walaupun tamas walaupun canang mundur itu sudah tentunya itu merupakan sangat sakralnya itu tadi yang diurut tidak begitu nerima saja yang namanya canang yang diberikan corona itu dikerjakan pada siapa yang patutnya dia. Kalau memang dia miring di dalamnya tak dasar kalau di Indonesia inilah yang nantinya dalam pertemuan saksi itu. Jadi tidak hanya memberikan undangan, kemudian undangan itu diterima, ditaruh begitu saja, kemudian dihadiri kan begitu. Tidak langsung ada satu proses secara diskala itu secara diskala. Yang kedua mengingatkan bahwa kita ini sudah patungan dari kelompok sehingga kita itu kan bisa mengatur waktu ketika kita punya kesempatan keluar misalnya jadi ini merupakan yang kedua itu yang sangat bisa mengatur daripada kita sebagai abdi sudah tentunya abdi terhadap pelayanan kepada tamu namanya kalau dibicarakan tadi mengenai kita mengabdikan diri aturan ayah istilahnya itu kan sudah pasti memang diawali sebuah niat yang besar ya, karena kita tahu dengan kita duduk sebagai perjuru adat kemudian apalagi desa yang punya sangat kompleks urusan yatnya itu kita harus benar-benar mengikhlaskan segala kesenangan adanya kegiatan-kegiatan yang lain yang bahkan mungkin akan jauh lebih menguntungkan daripada ini. Mohon maaf, sepertinya memang satu niat yang lulus itu lebih tinggi nilainya daripada hanya berpenghasilan tinggi, tapi kita tidak mau mengabdikan diri kepada
itu hal yang paling jadi garis bawah sih bagi generasi muda yang perlu dipahami. Ya, sudah tentunya di dalam adat itu adalah bagaimana ketulus ikhlasan kita mengayah. Yang namanya ngayah, siap ayah, siap layah, siap sih mengayah, tidak dapat insentif dibandingkan yang saya sampaikan tadi itu ASN, BUMN. Nah ini kita betul-betul tulus ikhlas. Jadi diri kita ini betul-betul ngayah ini tidak memandang orang ramai ini kaya, miskin, harus kita. Biarpun kita tidak berbicara, tidak ngomong, karena tugas kita harus hadir, kewajiban. Jadi di sanalah yang namanya ketulus ikhlasan. Tidak baru tidak kita tidak bisa, tidak ngomong atau tidak cocok, tidak ada salah. Karena kita sudah berikan undangan, yang harus hadir. Jadi kita mengecampingkan hal-hal yang lain. Itulah tulus ikhlas. Ikhlas bisa hal-hal yang kita sudah kurang dari banyak hal yang perlu kita sampaikan jika kami hanya menyampaikan maaf bila ketidaksempurnaan kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan di dalam kesempatan kita bisa mengungkapkan lagi lebih jauh mengenai apa yang ada di desa Dasusada ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan akhirnya kami sampaikan terima kasih atas kesempatan kita untuk wawancara dan kawan-kawan yang ada di desa dan khususnya kami sebagai desa dan sebenarnya kurang sempurna Sandi, Om Sandi. Terima kasih.